Pertandingan sengit terjadi di matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 antara Timnas Indonesia U20 kontra Timor Leste. Dalam pertandingan ini, pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri tidak melakukan banyak perubahan dari susunan pemain Indonesia saat melawan Maladewa di laga sebelumnya. Praktis hanya Michel yang menggantikan Mufri Hidayat dan Alvarezi Buffon bermain sebagai wingback kanan. Tim asuhan Indra Syafri tampil mendominasi dan menyerang sepanjang babak pertama. Raven akhirnya membawa Timnas Indonesia U20 unggul atas Timor Leste di menit ke-13. Memanfaatkan umpan tarik Alvarezi Buffon, tendangan pertama Raven berhasil diblok oleh kiper Pablo Macario. Tapi bola rebound berhasil dimanfaatkan Raven untuk mencetak gol hingga 1-0 untuk Garuda Nusantara. Tidak butuh waktu lama bagi Indonesia untuk menggandakan keunggulan 2-0, di mana pada menit ke-16, sebuah umpan tarik Tony Firmansyah dengan mudah diteruskan Rizky Afrizal untuk mencetak gol dengan sontekan. Hingga babak pertama usai, skor tidak berubah untuk keunggulan Timnas Indonesia U20. Di babak kedua, perubahan terjadi ketika Indra Syafri melakukan beberapa pergantian seperti Ragil dan Maurice Simon, serta Vigo Dennis yang masuk menggantikan Tony Firmansyah, Arliansyah, dan Rizky Afrizal. Berniat mengulang kesuksesan di laga kontra Maladewa, justru taktik Indra Syafri fatal lantaran Timor Leste mampu memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Beruntung, Ragil sukses mencetak gol tambahan sehingga skor 3-1 menjadi hasil pada laga kali ini. Tentu hal tersebut menjadi tamparan keras bagi Indra Syafri yang menjadi bulan-bulanan netizen terkait strategi yang ia terapkan. Menariknya, Indra Syafri menegaskan bahwa dalam sepak bola bermain cantik saja tidak cukup dan menilai kunci utama permainan adalah meraih kemenangan. Nah, jelang bersua dengan skuad Garuda Nusantara, Yaman U20 pun ekstra waspada dengan kekuatan dari tim tuan rumah. Menjadi dua tim paling unggul di grup F, baik Indonesia maupun Yaman dinilai bakal adu sikut untuk memperebutkan posisi pertama dan kedua dalam partai terakhir grup F. Pelatih timnas Yaman Muhammad Hassan Ali Al-Badani bahkan telah mewanti-wanti timnas Indonesia saat konferensi pers sejak awal pembukaan. Dirinya mengatakan selain telah mempersiapkan tim sebaik mungkin, rasa familiar dengan sepak bola Indonesia menjadi bekal tersendiri dalam laga penutup nanti. Namun dirinya tidak ingin gegabah. Hasan mengaku sebelum menghadapi Indonesia, dirinya ingin lebih dahulu fokus dengan Maladewa di laga kedua. Yaman sendiri juga menjadi tim yang keluar sebagai pemenang di laga perdananya kontra Timor Leste. Tanya sama-sama meraih 3 poin pertama, jumlah gol relatif banyak membuat Indonesia dan Yaman berpesta atas lawan mereka masing-masing. Senada dengan tekad pelatih Yaman U20, penyerang timnas Indonesia U20 Jens Reven juga menegaskan Garuda Nusantara harus finish sebagai juara grup pada babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini. Sebagai informasi, jadi juara grup akan membawa skuad Garuda Nusantara dan 15 tim lainnya yang terdiri dari 9 juara grup, 5 runner-up terbaik dan tuan rumah Cina melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025 pada 6 hingga 23 Februari tahun depan. Hal inilah yang memicu tekad Jens Reven agar bisa lolos otomatis ke Cina bersama rekan-rekannya lewat jalur juara grup. Maka dari itu, ia dan timnya harus terus fokus dalam menghadapi pertandingan demi pertandingan. Lanjutan semangat dari Jens Reven dan kawan-kawan ini lantas disoroti oleh media tetangga yakni Vietnam. Berhasil menang dengan skor telak di laga perdana melawan Maladewa, membuat media Vietnam tak heran atas hasil tersebut. Awalnya mereka mengkritik jalannya babak pertama yang berakhir tanpa gol hingga menyebut timnas Indonesia U20 kesulitan dalam menjebol gawang Maladewa. Walau begitu, di babak kedua, Garuda Nusantara berhasil menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 4 gol dalam waktu yang berdekatan. Menurut media Vietnam, timnas Indonesia U20 memiliki banyak keunggulan, termasuk bermain sebagai tuan rumah, sehingga tak heran jika mampu meraih kemenangan telak dan lolos dari fase grup. Penilaian media tetangga tersebut jelas membuktikan bahwa kekuatan tim merah putih kini sama sekali tak dianggap remeh. Jika melihat rapor keseluruhan tim ASEAN di babak kualifikasi Piala Asia U20 ini, beberapa negara termasuk Indonesia berhasil menempati puncak klasemen grup masing-masing.
Sebut saja Vietnam sebagai tuan rumah grup A yang berhasil mencatatkan kemenangan di 2 laga perdana mereka. Vietnam U20 mampu menaklukkan Bhutan dengan skor 5-0, diikuti oleh menaklukkan Guam dengan skor 3-0. The Young Golden Star Warriors kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup A karena kalah unggul jumlah gol dari Suriah. Sementara itu, Kamboja pun berhasil membuka kualifikasi Piala Asia U20 dengan menaklukkan Nepal dengan skor 4-1. Atas hasil tersebut, Kamboja berada di puncak klasemen grup B dengan total 3 poin. Di grup E ada Malaysia yang membuka penampilan dengan menaklukkan Oman dengan skor 2-1 dan imbang melawan Korea Utara. Atas hasil tersebut, Malaysia berada di posisi 2 klasemen dengan raihan 4 poin. Dua tim ASEAN pun berada di grup F dengan timnas Indonesia U20 sebagai tuan rumah dan juga Timor Leste. Garuda Nusantara membuka babak ini dengan kemenangan 4-0 atas Maladewa, sedangkan Timor Leste kalah 3-1 dari Yaman. Di sisi lain, Laos pun bertindak sebagai tuan rumah, namun Laos justru harus menelan kekalahan telak 8-0 dari Iran. 3 tim ASEAN juga berada di grup H, namun Irak sebagai tim non-ASEAN justru meradang dengan berada di puncak klasemen. Irak menang telak atas Brunei Darussalam dengan skor 15-0. Sedangkan Thailand menang dengan skor 5-0 atas Filipina. Di grup E ternyata Myanmar pun tak sanggup bersaing setelah kalah 2-0 dari Kirgistan. Sedangkan di grup J, Singapura pun kalah dari Qatar dengan skor 3-0. Dengan rincian hasil tersebut, baru Vietnam, Kamboja, Malaysia, timnas Indonesia U20 dan Thailand yang memiliki peluang untuk lolos ke Piala Asia U20. Tapi meski berpeluang lolos di ajang bergengsi Asia itu, pelatih timnas Vietnam U20 Hua Hin Vinh menyoroti permasalahan yang dialami oleh anak asuhnya. Bertindak sebagai tuan rumah grup A, Vietnam telah menggelar 2 laga di Stadion Lac Trai Haiphong. Hasil pertandingan tersebut membuat Vietnam berhasil meraih 2 kemenangan beruntun, yakni menggilas Guam dan juga Bhutan. Tapi meski Vietnam berhasil memetik kemenangan beruntun tanpa kebobolan, Hua Hin Vinh masih tetap menyoroti masalah yang ada pada timnya. Menurut Hua Hin Vinh, para pemain Vietnam seharusnya bisa mencetak gol lebih banyak apabila tidak menyia-nyiakan peluang yang didapat selama pertandingan. Oleh sebab itu, pelatih Vietnam tersebut menganggap bahwa masalah finishing atau penyelesaian akhir merupakan hal yang harus segera diperbaiki oleh skuadnya.